Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Syukur. Dan saya Muhammad Ihsanur Hakim. Kami di sini akan menjelaskan tentang politik nasional. Pengertian politik. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan menunjuk kepada suatu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan jabatan, memperbesar atau memperluas, serta mempertahankan jabatan kekuasaan. Misalnya, kejahatan politik, kegiatan politik uang, dan hak-hak politik. Politik Indonesia adalah merupakan kedaulatan rakyat atau masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Peran politik untuk negara. Adapun masa-masa politik bagi negara Indonesia terdapat 3 masa, yaitu yang pertama masa awal dan Orde Lama, yang kedua Orde Baru, yang ketiga reformasi. Masa Orde Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Masa Orde Baru. Sejak MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Reformasi. Sejarah Indonesia 1998 sampai sekarang dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia. Di antaranya adalah 4 kali amandemen terhadap UUD 1945 pada sidang umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Indonesia butuh pemuda yang mampu membuat perubahan di republik ini dan tidak hanya mendambahkan perubahan itu. Itulah peran pemuda pada politik saat ini. Kesimpulannya, politik adalah cara untuk menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik juga merupakan alat paling efektif untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan bagi negara. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran-peran yang dilakukan pemuda-pemudi Indonesia saat mengambil bagian dari perubahan. Indonesia butuh pemuda yang mampu membuat perubahan di republik ini dan tidak hanya mendambahkan perubahan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.